Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman trader semuanya. Hari ini, hari Selasa, tanggal 4 April 2023. Saya kembali ingin menganalisa atau mencoba memprediksi arah pergerakan market XAU USD, khususnya eh, untuk teknik scalping ala saya ya, teman-teman. Sekali lagi saya jarang melakukan swing atau jarang sekali mengambil pips yang panjang. Saya seringkali scalping ataupun paling banter ya intraday ya. Ngambil 50 pip atau paling banyak juga 100 pip. Jadi saya coba memprediksi untuk pergerakan market XAU USD untuk hari ini Selasa 4 April 2023. Sekali lagi eh, kita perlu memahami bahwa namanya prediksi, namanya analisa bisa benar juga tentu saja bisa juga salah. Maka dari itu kita juga harus memperhatikan apa itu money management supaya kita trading tetap bisa nyaman meskipun analisa kita tidak sesuai. Oke. Saat ini di chat di layar saya sedang berada di time frame daily. Lihat secara sepintas, secara kasat mata bahwa time frame daily kalau kita melihat dengan kasat mata bahwa daily sedang melakukan uptrend. Oke. Sejauh ini daily sedang melakukan kenaikan. Oke. Ini secara kasat mata. Lalu apa yang bisa kita prediksi dari arah pergerakan daily ini? Oke, sementara asumsi kita daily dalam keadaan uptrend. Tetapi sekali lagi teknik saya adalah teknik scalping. Jadi saya hanya melihat sepintas pada time frame yang besar. Mari kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, teman-teman. Oke. Ini time frame kecil agak sedikit rumit ya. Agak sedikit banyak sekali sideways sehingga peluang-peluang entry seringkali kita lewatkan karena di time frame H4 market terlihat sideways naik turun naik turun naik turun, tetapi untuk scalping tentu saja ini sangat cocok. Oke, teman-teman bisa lihat time frame H4 saya sudah membuat garis trend line hari kemarin Senin. Time frame H4 sudah ada dua candle yang running di bawah garis trend line. Tetapi pada sesi Eropa dan juga sesi USA ternyata market kembali naik ke atas sehingga hampir menyentuh trend line yang atas. Oke, dan pagi hari ini harga sedang mengalami penurunan. Apakah mungkin hari ini harga kembali menguji trend line yang bawah? Mari kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di time frame H1 sudah lumayan cukup jelas ya pergerakan arah market di mana tujuan-tujuan harga yang kemungkinan akan dilewati di time frame H1. Oke. Ini teman-teman di sini ada base ya. Ini warna abu-abu adalah base. Jadi kemungkinan karena ini pola yang kita lihat adalah rally, base rally, dan ini adalah yang saya tandai warna abu-abu adalah base-nya. Jadi dari sini rally, base, rally, kemudian pada saat ini harga sedang menguji level base tersebut. Pertanyaannya adalah apakah pada level tersebut harga akan dipantulkan lagi ke atas atau zona base tersebut akan di breakout ke bawah sehingga tren akan berbalik. H1 uptrend, ketika base ini di breakout kemungkinan harga akan menuju ke level selanjutnya. Oke, di H1 harga sedang di level zona yang lumayan kritikal ya teman-teman. Karena base yang kita tandai berwarna abu-abu adalah potensinya memantulkan harga ke atas.
karena zona tersebut saya lihat zona yang masih fresh, belum di retest. Oke, untuk melihat yang lebih jelas lagi, kita turunkan apakah di situ akan mantul ataupun akan breakout. Oke, saya biasanya langsung turunkan ke M15. Oke, di M15 tidak ada sedikit pun peluang untuk entry buy meskipun harga sedang berada di zona critical, zona base dari H1. Tetapi bagi saya untuk melakukan buy di time frame M15 saya tidak melihat peluang buy. Oke, sudah sejauh mana penurunan harga dari XAU ini? Sekali lagi teman-teman, saya menggunakan teknik Fibo Musang Candle Break, yang mana teknik tersebut saya pakai untuk mengukur pullback, mengukur koreksi, ataupun mengukur arah perjalanan market. Entah itu market turun, entah itu market naik, saya biasanya mengukur. Di sini saya melihat ada setup sell. Oke. Pada time frame M15 kita bisa melihat zona yang kemungkinan akan dites adalah zona 423 menurut garis Fibonacci yang ini. Menurut garis Fibonacci itu adalah tujuan dari time frame M15. Oke. Kenapa tidak di zona take profit 2 atau 261 di sini? Ini teman-teman kalau bisa kita lihat ini kemungkinan akan di breakout. Zona 261 atau take profit 2 di sini di 1981 sudah kemungkinan besar akan di breakout. Jadi menurut saya kemungkinan harga akan menyentuh di level take profit 3 atau di 1975. Itu kemungkinannya ya. Kemungkinan penurunan gold akan menyentuh 1975. Entah itu hanya shadow, entah itu hanya body, tetapi menurut saya paling tidak time frame M15 akan menuju ke take profit 3 level 423 di 1975. Kemudian kalau kita kembalikan ke H1, kita hapus dulu Fibonya. Oke. Kalau kita ke H1, garis oranye adalah garis take profit 3 level 423 di M15. Kemungkinan pandangan saya harga akan menuju ke sana. Jadi harga ketika menyentuh garis blok berwarna orange, artinya perjalanan M15 sudah komplit. Nah, kita tinggal melihat di time frame H1. Close body atau nanti jam berapa? Sekitar jam 1 jam kemudian lah. Karena kemungkinan untuk candle yang terakhir ini kayaknya belum breakout di zone ini ya. Sepertinya zone ini belum terbreakout pada candle sekarang. Nah, ketika zona ini di breakout oleh candle H1 atau mungkin akan menyentuh di 423 di sini, kita melihat teman-teman. Kita nanti melihat harga sudah nyampe di zona H1. Artinya zona H1 di kotak berwarna abu adalah zona buy ya, teman-teman. Itu adalah zona buy. Jadi kita fokuskan buy untuk scalping. Di time frame kecil kita fokuskan untuk buy karena harga sedang berada di zona buy time frame H1. Tetapi untuk buy kita harus melihat konfirmasi di time frame M5 paling tidak. Sejauh ini time frame M5 jika mau naik, saya tandai sebentar ya. Sejauh ini pada price yang sedang running, ini adalah halangan pertama untuk time frame M5. Jika market mau naik, pastikan teman-teman
level ini terbreakout terlebih dahulu. Untuk saat ini ya, pastikan level ini terbreakout dulu, baru teman-teman siap-siap melakukan peluang buy. Tetapi sekali lagi, jika H1 close di bawah garis berwarna abu-abu di sini, sebaiknya fokus kita berganti ke sell. Oke. Jika ada rejection, penolakan di base zona abu-abu time frame H1, kita fokusnya buy. Tetapi jika ada candle yang breakout di zona abu-abu time frame H1, kita fokusnya ke sell. Oke, itu saja teman-teman prediksi arah harga saya khususnya untuk teknik scalping. Mudah-mudahan trading teman-teman nyaman, trading teman-teman semakin menyenangkan ya. Tentu saja trading yang nyaman, trading yang menyenangkan tentunya dengan persiapan atau trading plan yang sudah kita siapkan. Atur juga lotnya supaya jika terfloating kita tidak resah, gelisah, bahkan seringkali stres jika terfloating yang cukup banyak. Oke, kita pantau teman-teman di time frame M5. Kalau teman-teman mau scalping buy karena sudah ada di zona buy, silakan teman-teman bisa pantau di garis oranye berwarna ini, warna oranye garis oranye, blok oranye yang sudah saya tandai. Tetapi sekali lagi, sebelum adanya break resisten ataupun break zona terdekat di M5, sebaiknya buy jangan dulu ya, karena kemungkinan potensinya akan menyentuh ke 1975 kemungkinannya. Oke, intinya kalau breakout kita ambil peluang sell. Kalau tidak breakout, tidak adanya candle yang berhasil lolos di bawah blok berwarna abu-abu, kita fokusnya masih buy. Itu untuk scalping karena time frame H4 kondisinya sedang menurun. Bisa saja dia break trendline garis trendline yang atas atau dia juga kembali break trendline yang bawah. Kita tidak pernah tahu. Ini hanya prediksi, bisa salah, juga bisa benar. Tetapi sejauh ini itulah yang bisa saya sampaikan di time frame H1, konfirmasi di time frame M5 atau M15. Oke teman-teman, segitu saja video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video singkat ini. Salam ngempet FX. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.